Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya kembali mendapatkan kesempatan untuk memberikan tausiah. Alhamdulillah ya, pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan, keimanan pada hari ini, hingga kita bisa bertemu, berkumpul walau secara virtual. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Utifillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tauzih atau nasihat ruhani yang berjudul Mari Berdekatan dengan Mereka. Tifillah yang dirahmati oleh Allah dan yang ana sayangi karena Allah. Abu Muslim Al-Hawladi rahimahullah berkata, para ulama di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit. Bila bintang-bintang itu nampak, maka orang-orang mengambil petunjuk dengan bintang-bintang itu. Dan bila bintang-bintang itu tidak terlihat oleh mereka, maka mereka menjadi bingung. Saudariku, kita berada dalam sebuah komunitas atau masyarakat yang memiliki rasa keterikatan, kesatuan, kedekatan. Hilangnya salah satu unsur dari masyarakat ini pasti akan memberi kesan duka yang mendalam bagi kita. Dalam kehidupan para sahabat, bentuk keterikatan, kesatuan, dan kedekatan itu bisa kita lihat dalam sebuah peristiwa yang pernah dialami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Aswad bercerita, aku pernah datang ke Madinah. Lalu aku duduk di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu lewatlah iringan-iringan orang yang membawa jenazah. Umar memuji jenazah itu dengan kebaikan pasti, ujarnya. Tak lama kemudian lewat pula iringan-iringan jenazah kedua. Lalu Umar bin Khattab kembali memuji jenazah itu dengan kebaikan. Ia mengatakan pasti. Ketika iringan-iringan manusia ketiga lewat membawa jenazah, beliau berkata lagi pasti. Abdul Aswad mengatakan, apa yang engkau maksud perkataanmu pasti, wahai Umar? Umar menjawab, aku mengatakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tidaklah 4 orang muslim bersaksi bahwa seorang jenazah itu orang baik, maka Allah memasukkan ia ke dalam surga. Maka kami berkata, bagaimana jika hanya 3 orang yang bersaksi? Rasulullah bersabda, meskipun 3. Lalu kami bertanya lagi, jika hanya 2? Rasulullah SAW bersabda, walaupun 2. Lalu kami tak bertanya lagi, jika hanya 1. Umar lalu berkata, kalian adalah syuhada Allah, saksi Allah di muka bumi. Saudariku, apa yang dikatakan Umar bin Khattab itu adalah cerminan dari kedekatan, kesatuan, kepedulian sang khalifah kepada rakyatnya yang merupakan bagian dari masyarakatnya. Saudariku, meninggalnya seorang ulama, wafatnya seorang pejuang Islam pasti tidak sama dengan kematian orang-orang biasa. Kepergian ulama, pejuang dakwah, orang-orang soleh sama dengan hilangnya kebaikan yang tidak sedikit dari dunia ini. Sebab hidupnya ulama, kesehatan para pejuang dakwah adalah kekayaan yang teramat mahal. Lalu kematiannya pun menjadi kedukaan yang begitu dalam. Bobot duka atas kematian orang soleh, pejuang dakwah, dan ulama pasti mempengaruhi kebaikan di bumi. Maka rasa kehilangan selalu mengiringi kepergian para ulama di masyarakat Islam. Saudariku,
kedukaan yang sulit terlukiskan, kematian orang soleh, meninggalnya pejuang dakwah, wafatnya ulama adalah kerugian bagi kemanusiaan. Itulah sebenarnya yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Abdul bin Amru bin Al-Ash. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus dari manusia, tapi Allah akan mencabut ilmu melalui mencabut nyawa para ulamanya, sampai bila tidak tersisa lagi seseorang ulama, meskipun akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Pelajaran dari hadis ini antara lain adalah bagaimana kita berusaha memelihara ilmu yang menghindari pengangkatan orang bodoh sebagai pemimpin. Saudariku, rasa kehilangan pasti selalu ada ketika sesuatu yang biasa akan menjadi tidak ada. Rasa penyesalan selalu hadir setelah ada bagian waktu yang terlewat tanpa ada amal yang harusnya kita lakukan. Bertanyalah, sudah berapa banyak orang-orang soleh yang meninggal di antara kita? Sudah berapa jumlah para pejuang dakwah yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak ulama yang sudah dikubur? Mari kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk berdekatan dengan mereka saat mereka masih hidup. Mari duduk dan banyak berbicara dengan orang-orang itu ketika mereka masih ada. Mari kita menikmati detik-detik waktu yang penuh manfaat untuk berguru, menimba ilmu, mendapatkan pelajaran besar dari mereka, orang-orang soleh, para pejuang dakwah, dan para ulama. Ketika mereka masih ada bersama kita di sini, di jalan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya hanya mohon ampunan kepadamu jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf kepada uti-filah sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.